Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selamat sore. Selamat menjumpai YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda lancar untuk menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sangat saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala teristimewa sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa insyaallah melalui udara dengan damai dan bahagia. Mudah-mudahan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 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 Salawat dan salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan insya Allah kita sekalian sebagai pengikutnya mudah-mudahan nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada sore hari ini akan saya kemukakan kembali kita mengingat, yaitu siapa-siapa yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Yang pertama adalah pemimpin adil, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau jadi pemimpin harus yang adil, insya Allah dapat syafaat Nabi. Tapi kalau jadi pimpinan tidak adil, wallahu alam, mulai dari pemerintah, dari tingkat RT, RW, ya, lurah, camat, ya, bupati, wali kota, ya, gubernur, presiden, ya, itu harus adil jadi pimpinan. Juga pimpinan masyarakat, pimpinan agama, ketua agama, pemuka agama, juga pimpinan rumah tangga, ya, harus adil memimpin anak dan istrinya. Bagaimana supaya anaknya melaksanakan ibadah sholat, bagaimana supaya istrinya ibadah sholat. Sebab nanti kalau ada anak buahnya tidak sholat, yang akan ditanya adalah pimpinannya. Itu kalau pimpinan gak adil. Makanya kalau jadi pimpinan rumah tangga maupun pimpinan negara,
harus adil, maka akan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah pemuda yang rajin ibadah. Masih muda, dia rajin ibadah. Sementara kawan-kawannya hura-hura, dia rajin ibadah. Ini adalah yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terkait di masjid. Hatinya terkait di masjid, inginnya di masjid, inginnya dzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, ya, dialog di masjid, sampai tidur pun di masjid. Insya Allah orang yang demikian adalah akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Yang keempat adalah orang yang saling menyayangi. Dua laki-laki yang saling menyayangi, dua perempuan yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga nanti akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, wanita nakal, dia menolak. Saya tidak mau berzina karena zina adalah dosa besar yang akan membawa kami ke dalam neraka. Stop zina. Nah, laki-laki yang demikianlah yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Yang keenam adalah sedekah dengan samar. Jadi sedekahlah dengan samar. Jangan ditunjuk-tunjukkan wong, jangan dikasih tahu orang, enggak usah disiar-siarkan dan lain sebagainya. Sedekahlah hanya sedekah dan orang yang menerima dan hanya Allah yang mengetahui. Tiga orang. Yang satu adalah orang yang sedekah, yang kedua adalah orang yang disedekahi, dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah selalu berzikir, ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu membaca la ilaha illallah. Tiap-tiap habis sholat baca la ilaha illallah 100 kali. Tiap-tiap habis sholat baca la ilaha illallah 100 kali. Insya Allah, dan boleh dikatakan pasti kamu akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Kemudian berikutnya adalah yang kedelapan adalah sering membaca Al-Quran. Sering membaca Al-Quran dan Al-Quran dihayati dan diamalkan isinya. Jadi membaca Al-Quran dihayati dan diamalkan isinya, ini juga nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah selalu membaca sholawat Nabi, ya. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baca sholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi. Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Nabi. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca sholawat kepada Nabi. Nah, orang-orang yang suka membaca sholawat kepada Nabi nanti akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati, penyampaian singkat mudah-mudahan berkat. Atas segala penyampaiannya, apabila terdapat kekeliruan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apabila penyampaian kami ini, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.